Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak dosen Mufti Hasan Alfani SESYME besertakan teman-teman kelas E Islam dan Keilmuan semester 3 ini. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan Afdal Zulkhairi NPM 219110272, Tengku Selvia Angelika NPM 219110038, dan saya sendiri Muhammad Farhan Galib NPM 219110250. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dasar tentang hoax. Untuk poin pertama penjelasan materi ini saya akan membacakannya. Baiklah, hoax melalui media sosial dalam pandangan Islam. Istilah hoax sudah dipakai sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah hoax digunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai satir art hoax. Seiring berjalannya waktu, satir art hoax berubah menjadi satir hoax, lalu terpisah menjadi satir dan hoax. Kebiasaan masyarakat dalam membicarakan suatu topik atau orang lain atau gibah juga menjadi penyebab terbesar hoaks itu beredar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak saling menggunjing atau gibah. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Afdal. Kepada Afdal, silahkan. Terima kasih kepada Farhan Galib. Jadi di sini saya mau melanjutkan presentasi dari si Farhan. Ada beberapa ciri yang bisa dijadikan cara untuk mengidentifikasi suatu berita bohong, antara lain: yang pertama, sumber beritanya berasal dari sumber yang tidak bisa dipercaya sehingga tidak ada tautan ke sumber resmi. Yang kedua, isi berita tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, gambar, foto, atau video merupakan hasil rekayasa atau editan. Yang keempat, mengandung kalimat yang provokatif sehingga mudah mempengaruhi pembacanya. Yang kelima, biasanya mengandung unsur politis dan sara. Yang kedua, penyebaran hoax melalui media sosial. Penyebaran berita hoax dalam dilakukan dimanapun, melalui media apapun, dan oleh siapapun. Salah satu alat penyebaran berita hoax yang sedang marak saat ini adalah media sosial. Media sosial dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam atau telepon pintar atau smartphone. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, hampir masyarakat dunia saat ini memiliki akun media sosial masing-masing. Mengingat media sosial adalah media yang paling banyak digunakan sehingga peluang penyebaran berita bohong atau hoax semakin meningkat. Salah satu contoh berita bohong atau hoax yang paling sering terjadi melalui media sosial adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sebenarnya. Baiklah, presentasi selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Tengku Sylvia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Afdal, yaitu nomor 3, pengaruh hoax melalui media sosial dalam konteks Islam. Berkata baik atau diam, falyakul khairi aul lisaimut. Menurut Sun Santo 2016, perkataan yang baik tentunya akan tetap dijaga bagi mereka yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan pemerintah dan meninggalkan larangannya dengan menjaga lisan maupun tulisan. Dalam berkomunikasi dapat mengurangi dampak dari hoaks seperti namimah atau mengadu domba. Yang keempat, peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi hoax melalui media sosial. Peran pemerintah. Fenomena hoax di media sosial yang semakin merajalela membuat pemerintah mengambil langkah tegas menggunakan media sosial seperti cara berinteraksi di media sosial, mengatur apa yang boleh diposting ataupun dilarang untuk ditampilkan di media sosial dan lain sebagainya agar tidak merugikan pihak manapun. B. Peran masyarakat. Hoax sendiri telah menimbulkan
kekerasan dan membuat sebagai masyarakat mereka terancam, bahkan dapat memecahkan belah persatuan bangsa. Solusinya agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks tersebut adalah membangun daya pikiran masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, berpikir kritis dalam menerima sebuah berita atau informasi. Tidak menelan mentah-mentah sebuah berita atau informasi dengan melakukan pengecekan ulang sumber berita atau informasi didapat secara tidak berlebihan. Dalam menanggapi sebuah berita dengan cara ini, masyarakat diharapkan bisa mengambil peran dalam rangka menyingkapi berita hoaks. Baiklah, ini hasil presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.